Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia lomba dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, serta generasi milenial Kabupaten Belu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertahan dan tetap produktif di situasi pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Nur Ainingsih Cikita, umur saya 17 tahun, saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Atambua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema moderasi beragama yang berjudul Menyikapi Kehidupan Multikultural Masyarakat Belu dengan Moderasi Beragama. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Kalau dianalogikan, moderasi ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sentripetal. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Apa itu pilihan ekstrim? Kata ekstrim di sini merujuk pada ekstremisme beragama yang berarti cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, atau praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Seperti yang kita semua tahu, keragaman bangsa ini diyakini sebagai destiny. It is not asked for, but a gift from God create, not to be bargained for, but to be accept. Yang berarti, takdir ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima. Keberagaman seperti ini dapat kita jumpai di Kabupaten Belu. Beragam agama, ras, suku, dan budaya menjadikannya daerah yang masyarakatnya multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan budaya dengan beragam adat istiadat. Dalam kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinteraksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik. Tidak jarang, karena multikultural masyarakat ini akan berdampak buruk di bidang keagamaan. Untuk mengelola situasi ini, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra konservatif. Di sisi lain ada juga umat beragama yang ekstrim mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka bisa disebut ekstrim liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Karenanya, untuk menjadikan moderasi beragama sebagai solusi, kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang makna kata tersebut. Sebagai generasi muda yang taat akan agama dan menjunjung tinggi rasa persatuan, kita memiliki peranan penting dalam menjalankan moderasi beragama. Setiap individu dengan masing-masing agama dan kepercayaannya memiliki peran tersendiri. Saya sebagai seorang muslim, baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat
Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat dalam kitab suci Al-Quran mengatakan, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut wasatiyah yang dilekatkan kepada muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang atau sebuah komunitas muslim baru dapat disebut sebagai saksi atau syahidan manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan juga mengalami penyesuaian dengan atmosfer kebangsaan keindonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, maka dari setiap elemen masyarakat dari berbagai agama memiliki peranan dalam menjalankan moderasi beragama sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleransi, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Basic agama adalah spiritualisme. Agama yang spiritual itu adalah agama yang indah, yang berjalan dengan tradisi lokalisme dan menerima keberagaman. Seperti alam back to nature, agama juga harus back to basic. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.